Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulita Dwi Pertiwi, NPM 1901010077. Di sini saya akan menerangkan tentang nikah, yaitu pelajaran fikih munakahat. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu untuk UTS. Di sini bahwa agama Islam yaitu agama yang sempurna. Salah satu untuk menyempurnakan agama Islam yaitu dengan menikah. Menikah adalah salah satu menyempurnakan agama Islam. Dalam menikah yaitu ada tahap atau unsur-unsur yang telah ditetapkan agama Islam. Salah satunya yaitu meminang. Dalam meminang, nah, agama Islam tidak memperbolehkan untuk pacaran dalam akan menentukan pasangan. Dalam Islam, yaitu dalam tahap pertama yang meminang atau perkenalan atau ta'aruf. Nah, dalam agama Islam tidak boleh, tidak haram hukumnya untuk pacaran. Nah, dalam meminang itu dalam agama Islam tidak mengharuskan lelaki dahulu meminang perempuan, tetapi wanita juga bisa meminang dahulu seorang laki-laki. Nah, jika kita udah ada orang yang kira-kira soleh, yang pantas untuk kita, yang cocok untuk kita, mengapa tidak boleh? Kenapa kita harus malu? Karena kita tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Meminang itu hal yang bagus. Masalah ditolak atau masalah tidak diterima itu hal belakang. Yang penting kita percaya dulu, percaya, ikhtiar, berdoa, usaha. Nah, mengapa kita harus malu? Karena meminang itu hal yang bagus, yang baik, yang telah dicontohkan Khadijah meminang Rasulullah SAW. Yang tidak diperbolehkan adalah pacaran. Nah, pacaran adalah zina. Salah satu zina mata, zina perbuatan, dan zina lainnya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan rukun dan syarat menikah. Dalam Islam, menikah itu telah diberi hukum atau beri jalan untuk syarat-syaratnya. Nah, dalam syarat menikah yaitu ada syarat dan rukun. Nah, menikah itu ada 4 rukun. Yang pertama yaitu suami, istri, ijab kabul, dan wali. Di sini yaitu saya akan melanjutkan yaitu syarat. Nah, syarat suami ada beberapa. Satu yang pertama yaitu jelas lelakinya. Nah, jelas laki. Nah, yang kedua harus jelas mengetahui calon istrinya. Tidak boleh jika si wali itu saya nikahkan engkau dengan di antara keduanya, itu tidak jelas, itu tidak sah. Yang ketiga yaitu mengetahui orangnya, tidak sah, tidak kalau sang suami tidak mengetahui seorang istrinya, dia yang mana, namanya siapa, nasabnya siapa aja, ibu bapaknya, itu harus diketahui. Selanjutnya yaitu syaratnya tidak sedang ihram atau haji atau umroh atau keduanya. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kehendak sendiri. Kehendak sendiri, tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan tidak sah pernikahan itu.
Selanjutnya yaitu syarat untuk istri. Nah, satu untuk istri yaitu ya sama dengan suami tadi. Nah, tinggal ditambahi dengan masa idah. Nah, jika perempuan mempunyai masa idah mati atau masa idah perceraian itu tidak sah. Tadi sama tidak ada berkaitannya dengan mahram. Nah, calon istri dan calon suami tidak mempunyai mahram. Tadi di suami juga tadi seharusnya ada. Selanjutnya yaitu syarat bagi wali nikah. Nah, yang pertama yaitu kehendak sendiri, tidak dipaksakan. Yang kedua, merdeka agama Islam, terus balik. Yang selanjutnya tidak fasik. Yang selanjutnya yaitu tidak pikun, tidak terganggu dengan kejiwaannya, tentang keingatannya. Jika pikun tidak sah. Yang selanjutnya yaitu laki-laki. Yang terakhir yaitu tidak sedang ihram haji atau umrah. Selanjutnya yaitu saksi. Nah, saksi ini syaratnya ya seperti tadi wali nikah. Hanya saja ditambahkan dengan bisa mendengar, bisa berbicara. Dan yang kedua yaitu orang yang tidak seharusnya menjadi saksi. Nah, saksi itu tidak boleh wali. Misalnya dia menjadi wali nikah tetapi dia menjadi saksi, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu syarat ijab qabul. Nah, syarat ijab qabul yaitu pertama seperti akad jual beli. Nah, akad jual beli itu apa aja? Antara ijab dan qabul tidak ada pembatas. Nah, seperti gini, saya nikahkan engkau dengan ini dengan mas kawin segini. Tetapi di antara ijab sama qabul itu ada pemisah. Malah dia ngobrol dulu baru saya terima. Itu tidak sah. Yang saya terima nikahnya dan dengan kawin terkawin mas kawin ini saya langsung menjawab saya terima. Nah, itu baru sah. Yang yaitu selanjutnya yaitu tidak boleh digantungkan. Tidak boleh digantungkan. Seperti gini, saya nikahkan engkau dengan anak saya jika saya haji. Tidak boleh digantungkan, itu tidak sah. Ya saja itu tidak ada waktu. Misalnya gini, saya nikahkan engkau dengan anak saya dengan batas waktu segini. Itu tidak sah. Nah, yang selanjutnya yaitu ijab qabul tidak sesuai. Nah, ijab qabul tidak sesuai itu seperti ini ya, yang dimaksud tidak sesuai. Gini, saya nikahkan engkau dengan si Nisa dengan mas kawin tersebut. Nah, menjawab gini, saya terima nikahnya si Wulan, malah tidak, padahal yang dinikahkan dengan Anissa tetapi nyebutnya Wulan, itu tidak sah. Yang selanjutnya yaitu harus sesuai dengan bahasanya harus dipahami atau tegas. Percuma pakai bahasa Arab tapi tidak saksi wali tidak mengetahuinya, itu tidak sah. Selanjutnya yaitu akad nikah dalam Islam.
Yang pertama yaitu tidak adanya unsur pelanggaran dalam agama. Dalam akan melaksanakan pernikahan tidak boleh ada unsur pelanggaran dalam agama. Nah, maksud dari sini yaitu karena nikah adalah ibadah, tidak boleh diawali dengan pelanggaran agama. Seperti pernikahan jika memakai baju adat tidak menutupi aurat. Itulah salah satu contoh pelanggaran dari agama. Yang kedua yaitu adanya wali untuk perempuan. Nah, jika tidak ada walinya sudah meninggal dunia, bahwa perempuan harus ada wali, yaitu wali hakim seperti paman atau saudara. Nah, selanjutnya yaitu adanya mahar. Nah, mahar yang telah disebutkan dalam Islam, mahar sebagai untuk perempuan meminta mahar, sebaik-baiknya perempuan adalah meminta mahar yang tidak memberatkan seorang lelaki. Karena mahar ini adalah bentuk dari harta yang menjadi saksi atau timbal balik dalam pernikahan. Selanjutnya, nah, dalam hal ini mahar itu untuk akad, bukan kalau acara, untuk membantu acara itu bukan disebut mahar itu. Selanjutnya yaitu dua saksi. Nah, adanya dua saksi di mempelai lelaki dan mempelai perempuan. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu adanya iklan. Nah, yang maksud di sini ya ada sabda Nabi SAW bahwasanya pernikahan harus diiklankan walau hanya seekor kambing, karena di sini agar tidak ada fitnah jika jalan berdua itu orang-orang tahu bahwa mereka sudah menikah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kedudukan mahar. Nah, kedudukan mahar di sini ada dua, yaitu tunai dan tidak tunai atau utang. Bahwasanya kalau dijelaskan bahwa mahar itu boleh utang atau berangsur-angsur. Nah, tetapi kalau dia berangsur, dia harus mencatat berapa lama dan kapan mau dikembalikan, karena takutnya lupa. Nah, sebaik-baiknya mahar yaitu tidak memberatkan kaum lelaki. Sekian dari saya, apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.